Selamat malam, saudara semua. Selamat malam, keluarga besar GKI Sion. Senang sekali malam ini kita boleh berkumpul bersama memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ke-42. Saudara, setiap kali saya mengikuti peringatan ulang tahun gereja, saya ingat bagaimana pertama kali dulu saya datang ke gereja Sion. Lingkungan yang baru untuk seorang yang pemalu. Begitu menimbulkan rasa ragu, apa saya bisa menyatu dengan gereja Sion ini. Tapi puji Tuhan, saya melihat hamba Tuhan dan majelis gereja kita adalah orang-orang yang hangat, penuh dengan kekeluargaan. Mari, sebelum kita masuk ke dalam ibadah syukur, kita akan mendengarkan sekilas sejarah GKI Sion oleh Diaken Yulia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan membacakan sekilas mengenai sejarah singkat gereja kita GKI Sion. GKI Sion berdiri pada tanggal 18 Januari 1981. Pada mulanya Jemaat Sion berstatus Bajem atau Bakal Jemaat yang menginduk kepada GKI Veteran Tasikmalaya. Dan setahun kemudian pindah masuk klasis Priangan dan menjadi bakal jemaat dari GKI Kanaan Jakarta. Di awal mulainya berdiri, Jemaat Sion tidak memiliki apa-apa. Buku nyanyian, Alkitab tidak punya. Bahkan uang Rp1.000 pun tidak ada. Tetapi puji Tuhan, Dia yang memanggil, memimpin, menyediakan, dan mencukupi segala keperluan jemaat. Tanggal 29 Agustus 1981, dengan pertolongan Tuhan, jemaat mendapatkan sebidang tanah di tempat ini dengan luas 2.700 meter persegi. Tahun 1982, Tuhan mengizinkan meletusnya Gunung Galunggung dan selama 1 tahun mengirim pasir Galunggung untuk meratakan tanah gereja. Sebelum tanah ini dibangun, selama 7 tahun dari tahun 1981 sampai 1988, jemaat meminjam gedung GKP Selakaso untuk melaksanakan kebaktian. Tanggal 23 Mei 1988, dengan semangat dan kerja keras dari para hamba Tuhan, para perintis gereja, antara lain Bapak almarhum Paulus Himawan, Ibu almarhum Yat Sien Fang, dan Ibu Goswatli, serta dukungan doa puasa dari anggota jemaat, mulailah dibangun aula, kelas-kelas, dan pastori. Bulan Januari 1989, pembangunan selesai dan mulai digunakan untuk kebaktian dan kegiatan gereja. Tahun 1990 merupakan tahun ujian bagi anggota jemaat, karena di dalam 1 tahun banyak menghadapi gangguan, rintangan, serangan, khususnya pastori sering dihujani atau dilempari dengan batu. Tanggal 21 Mei 1991, dari status bakal jemaat, didewasakan atau dilembagakan menjadi jemaat, dan Ibu Ruth Ang ditahbiskan menjadi pendeta GKI Sion Tasikmalaya. Hampir 28 tahun Tuhan memakai hambanya, pendeta Ruth Ang dan evangelis Febecai memimpin jemaat Sion. Sampai pada tanggal 24 Oktober 2008, pendeta Ruth Ang memasuki masa emeritasi. Melalui perjuangan para majelis saat itu serta bantuan dari beberapa pihak dan yang terutama karena anugerah Tuhan, akhirnya izin pembangunan gereja atau IMB gereja berhasil didapatkan. Tanggal 2 Februari 2012 diadakan upacara peletakan batu pertama oleh pendeta konsulen saat itu, yaitu pendeta Henry Efwin dan pendeta emeritus Ruth Ang.
Pembangunan gedung gereja ini berlangsung sekitar 1,5 tahun. Tanggal 18 Januari 2016, gedung gereja ini diresmikan. Puji syukur, Tuhan terus memimpin 42 tahun perjalanan jemaat GKI Sion hingga saat ini, dan mengutus hambanya, Evangelis Romeo Wibowo, Evangelis Timotius Sugianto, dan Evangelis Kristianti Hova di tengah-tengah jemaat Sion. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati gereja Sion. Puji Tuhan, saat kita melihat perjalanan berdirinya gedung gereja Sion dari awal hingga saat ini, itu adalah bukti pemeliharaan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan untuk gereja kita. Mari satukan hati sebagai bagian dari gereja Sion. Kita naikkan syukur kita untuk kasih Tuhan yang tak terbatas. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu meliharaku. Kasih dan setia
Tidak ada satu kata pun yang bisa kami ucapkan ya Tuhan, selain puji syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena pemeliharaanmu, karena pimpinanmu, karena pertolonganmu bagi gereja kami. 42 tahun sudah dilewati dengan berbagai macam tantangan dan rintangan, dengan berbagai macam pergumulan dan air mata. Tapi kami boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin gereja ini sampai dengan hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih Tuhan bagi gereja kami. Karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan kami mau mengangkat hati kami untuk bersyukur dan memuji Allah kami yang besar itu. Karena tanpa Allah tidak mungkin gereja ini ada sampai dengan hari ini. Semua karena Allah, semua karena kebaikan Allah, semua karena kemurahan Allah. Karena itu Tuhan, malam hari ini kami angkat hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Malam ini kita akan menyatukan hati kita. Kita menyanyi dengan gembira. Tuhan sudah mengerjakan apa yang terbaik untuk gereja kita. Mari kita kerjakan bagian kita dengan menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Karena pemazmur mengatakan betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Kita goyang kanan, goyang kiri ya saudara, dan tepuk tangan. Urapan di kepala harum
saat ini, saya mengundang Penatua Frankie Senjaya memberikan persembahan pujian Kasih Tuhan. Terinspirasi dari Ratapan 3 ayat 22. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama merayakan ulang tahun GKI Sion yang ke-42. Kita percaya 42 tahun berada dalam pimpinan dan kasih setia Tuhan. Dan di waktu-waktu dan tahun-tahun berikutnya Tuhan akan selalu meneguhkan, memimpin kita semua untuk bertumbuh bersama, diinspirasi oleh firman untuk menginspirasi dunia. Satu pujian yang akan saya nyanyikan pada malam hari ini kiranya boleh berkenan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Tak habisnya rahmat-Mu atas hidupku, besar sungguh setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Tak habisnya rahmat-Mu atas hidupku, besar sungguh setia-Mu. Tuhan adalah bagianku, jiwaku berharap padanya. Tuhan baik bagi setiap orang yang berharap dan menantikannya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Tak habisnya rahmat-Mu atas hidupku, besar sungguh setia-Mu. Tuhan adalah bagianku, jiwaku berharap padanya. Tuhan baik bagi setiap orang yang berharap dan menantikannya. Kami mau memuji-Mu, tak pernah jemu-jemu, karena Kaulah Allahku. Kami mau menyembah-Mu, tak pernah jemu-jemu, Kaulah Yesus Tuhanku. Tuhan adalah bagianku, jiwaku berharap padanya. Tuhan baik bagi setiap orang yang berharap dan menantikannya. Tuhan adalah bagianku, jiwaku berharap padanya. Tuhan baik bagi setiap orang yang berharap dan menantikannya. Yang berharap dan menantikannya. Yang berharap dan menantikannya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah makan semuanya? Saya khawatir kalau sudah makan, perut kenyang, kemudian saya ditinggal tidur, dan khotbah saya hari ini tidak didengarkan. Semoga tidak terjadi seperti itu ya.
Janji ya. Baik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dipelihara Tuhan sampai saat ini, dan gereja kami pun juga dipelihara oleh Tuhan. Di HUT yang ke-42 hari ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami benar-benar siap untuk mendengarkannya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah menjadi gereja sederhana. Kenapa ya menjadi gereja sederhana? Kok tidak menjadi gereja yang megah dan mewah? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Mari kita membuka Alkitab kita di Markus pasal yang ke-11, ayat 15 sampai 19. Markus pasal yang ke-11, ayat 15 sampai 19. Baik, kalau sudah menemukannya, saya rindu kita membacanya secara bergantian. Saya ayat 15, Ibu Bapak ayat yang ke-16, seterusnya secara bergantian sampai ayat yang ke-19. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Amin. Saudara, ada satu pepatah mengatakan begini. Hidup itu sederhana, tapi kita bersikeras membuatnya jadi rumit. Coba kita renungkan pepatah Tionghoa ini ya, dari Konfusius. Hidup itu sederhana, tapi kita bersikeras membuatnya jadi rumit. Benar enggak? Kita bersikeras membuatnya jadi rumit. Dulu orang bahagia asal ada sandang, pangan, dan papan. Sudah cukup. Tapi makin ke sini semuanya tidak cukup. Prasyarat untuk bahagia makin nambah. Baju harus bermerek, itu baru bahagia. Makan harus di restoran itu, yang mewah baru bahagia. Kemudian rumah harus gede, harus mewah, harus megah, baru bahagia. Harus punya ini, harus punya itu. Aturan hidup makin rumit, makin jelimet, makin dan ruwet. Hidup makin rumit. Dulu waktu kita kecil, saudara-saudara, kita nggak punya apa-apa, tapi kita bisa bermain penuh bahagia. Tapi makin kita besar, ketika sudah punya apa-apa, kita tak punya waktu untuk bermain. Hidup makin rumit. Pertanyaannya begini, apa yang membuat rumit hidup ini? Apa Bapak Ibu yang membuat rumit hidup ini? Yang membuat rumit adalah pikiran kita, gengsi kita, kesombongan kita, kekhawatiran kita, motivasi kita, keserakahan kita, dan banyak hal. Sehingga hidup ini sangat rumit sekali. Saudara, itulah manusia berdosa. Kita selalu punya kecenderungan untuk membuat sesuatu jadi rumit dan sulit. Padahal sebetulnya sangat sederhana. Demikian dengan gereja ini. Sebetulnya hidup bergereja itu sederhana. Tapi kita memaksanya untuk jadi rumit, jadi sulit. Coba kita renungkan gereja kita ini. Bagaimana dengan gereja kita hari ini? Sudah 42 tahun gereja ini ada. Jujur,
gereja ini makin sederhana atau makin rumit? Bapak Ibu yang merasakannya. Ada yang menjawab, gereja ini makin rumit atau makin sederhana? Makin rumit, Pak. Aturannya makin banyak, undang-undangnya makin banyak, program-programnya makin banyak, kegiatannya makin banyak. Segala sesuatu harus izin dan dapat izinnya susah. Rumit, Pak, ke gereja ini. Apakah ada yang berkata begitu? Diam-diam saja ya, dalam hati saja. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sudah makin rumit ya gereja ini, menurut satu teori pertumbuhan gereja kalau sudah makin rumit, itu susah bertumbuh. Sudah nggak bisa diapa-apain lagi, sudah baku, sudah melembaga, sudah keras, nggak bisa diapa-apain lagi. Udah rumit, nggak bisa bertumbuh lagi. Saudara, hari ini kita berbicara tentang gereja sederhana. Saya berharap gereja kita ini menjadi gereja yang cukup cair. Tidak makin mengeras, tidak makin rumit, tidak makin jelimet. Sebab kalau makin rumit, kecenderungannya makin apa? Mempersulit. Kalau rumit itu makin mempersulit, makin memberikan beban kepada kita. Jadi kita nggak nyaman untuk bergereja. Saudara yang dikasih Tuhan, mari hari ini kita pikirkan menjadi satu gereja yang sederhana, di mana kita bisa nyaman untuk bergereja. Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menghadapi praktek keagamaan yang makin rumit dan jelimet. Seperti apa jelimetnya? Bait Allah yang awalnya sebagai tempat beribadah, lama-lama dimodifikasi menjadi tempat jual beli, tempat bisnis, tempat dagang. Bait Allah loh ya, tempat untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan, dimodifikasi sekaligus menjadi tempat dagang, menjadi tempat jual beli. Ada dua bisnis yang disebutkan, yang kelihatan dalam pembacaan kita hari ini. Yang pertama itu bisnis tukar-menukar uang, dan yang kedua bisnis jualan binatang kurban. Ada dua ya bisnis dalam bait Allah. Bisnis tukar-menukar uang dan bisnis jualan binatang kurban. Mari kita bahas satu-satu. Saudara, para pembisnis itu tentu ada kerjasama dan kong kali kong dengan para majelis bait Allah. Ya, ada kerjasama. Jadi begini, untuk bisnis tukar-menukar uang di bait Allah, setiap orang Yahudi harus membayar pajak ke bait Allah, besarnya setengah sikal. Setengah sikal. Semua orang yang datang ke bait Allah membayar pajak ya. Tapi orang-orang Yahudi itu ada yang dari perantauan ya. Mereka sengaja datang ke Yerusalem, tapi uangnya adalah bukan mata uang setempat, mata uang asing. Lalu dibikinlah aturan sama majelis bait Allah itu bahwa uang yang harus dibayarkan ke bait Allah itu adalah mata uang setempat, mata uang tertentu, tidak boleh mata uang lain. Lalu bagaimana? Mereka siapkan kios-kios di pelataran bait Allah itu untuk tukar-menukar uang. Jadi mereka tidak boleh bayar pajak dengan mata uang lain, solusinya adalah tukarlah di kami. Kami sudah menyediakannya. Tapi saudara, waktu mereka menukarkan uang di tempat itu, di bait Allah itu, harganya naik berkali lipat, dibuat mahal. Disitulah para majelis bait Allah mendapatkan untung. Otak dagangnya main di situ, padahal itu rumah Allah, bait Allah. Saudara, kalau gereja hari ini banyak yang bermental bisnis, sudah ada contohnya 2000 tahun yang lalu. Itu bisnis yang pertama ya, tukar-menukar uang. Terus bisnis yang kedua, jualan binatang kurban. Para majelis bait Allah menentukan satu aturan. Binatang yang harus dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah binatang yang harus tanpa cacat. Lalu mereka mereka menaruh petugas pemeriksaan di depan bait Allah. Jadi orang-orang yang datang membawa binatang kurban, membawa kambing, domba, di stop di situ. Hei, tunggu dulu, diperiksa dulu ya kambing dombanya. Lalu mereka mengatakan, oh tuh kambingnya kurus, jelek, kakinya ada cacatnya, tidak boleh. Terus bagaimana dong?
Solusinya adalah belilah di tempat kami. Kami sudah menyediakan binatang korban, semuanya sudah tersertifikasi. Tapi ketika mereka membelinya, harganya sangat mahal sekali. Mereka bisa beli di pasar, di luar bait Allah, tapi setiap kali mereka membawanya di bait Allah, petugas pemeriksaan itu meniup peluit, periksa dulu ya. Selalu tidak lolos dan tidak lolos. Akhirnya mereka mau nggak mau membeli dengan harga yang mahal di bait Allah. Lagi-lagi majelis bait Allah dapat cuan dengan dua bisnis itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana reaksi Tuhan Yesus ketika melihat tingkah laku para petinggi agama di bait Allah itu? Apakah Tuhan Yesus senang dan kemudian memuji, bagus sekali, kamu ternyata cerdik, bijaksana, kamu bisa mendapatkan untung dengan membuat peraturan-peraturan yang rumit itu? Tidak, saudara. Tuhan Yesus sangat marah sekali, dikatakannya. Seperti ini ya gambarnya. Tuhan Yesus memporak-porandakan tempat-tempat tukar-menukar uang itu. Juga kandang-kandang domba, merpati dilepaskannya. Tuhan Yesus sangat marah sekali, membongkar, menjungkir balikkan semuanya itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan di ayat 17, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Catat baik-baik ini ya saudara. Kamu telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Penyamun itu apa sih? Penyamun itu perampok. Saya membaca terjemahan lain, perampok itu bisa diterjemahkan bajingan. Maaf saya katakan ini, tapi ini perkataannya sangat keras sekali. Bait Allah menjadi sarang bajingan. Oleh karena tingkah laku para majelis bait Allah itu menjadikan rumah doa, menjadikannya menjadi sarang penyamun, tempat bisnis, tempat berdagang di sana. Tuhan Yesus sangat marah. Rumah Allah dibuat aturan-aturan yang sangat rumit. Ayat-ayat suci bisa dipelintir-pelintir demi uang. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ingin membalikkan fungsi rumah Tuhan itu, bait Allah itu, sebagai tempat orang beribadah dengan nyaman. Orang bisa dengan lega beribadah datang kepada Tuhan, bukan ditambahin beban berat, uangnya dikuras habis oleh para pejabat atau petinggi atau majelis di bait Allah itu. Mereka mempersulit, mereka memperrumit sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana sekali. Saudara, gereja ini, gereja Sion ini sebagai rumah Allah juga bisa menjadi sarang penyamun. Ya, gereja ini bisa menjadi sarang penyamun. Tapi kita tentu tidak rela GKI ini menjadi sarang penyamun. Gereja sudah tidak tulus melayani. Gereja yang makin rumit dan mempersulit. Motivasinya sudah tidak benar. Aturan-aturan manusia dibikin-bikin, membuat kita sudah tidak betah, pengap rasanya untuk beribadah di sini. Kita tidak rela gereja ini menjadi seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja Tuhan harus menjadi rumah Allah yang nyaman, sederhana, tapi bermakna. Kalau gereja ini menjadi sarang penyamun, Tuhan tidak akan ada di tengah-tengah kita. Yang ada di tengah-tengah kita adalah penyamun-penyamun itu sendiri. Kita harus memperhatikan, kita jaga, ini menjadi catatan kita bersama. Jangan bermentalitas duniawi di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita membangun gereja ini. Mari kita memiliki mentalitas surgawi, bukan mentalitas duniawi untuk menghadirkan atau membangun gereja kita ini. Saudara yang dikasih Tuhan, memang kecenderungan manusia berdosa adalah memperumit hidup ini dan memperumit gereja di mana dia ada. Saudara, orang Yahudi di zaman Yesus bukan hanya rumit dalam tata cara ibadahnya, tetapi juga rumit di dalam menjelaskan firman Allah. Misalkan saya kasih contoh ya, tentang hukum Allah yang keempat. Hukum Allah yang keempat bunyinya apa saudara-saudara?
Ada yang ingat, hafal? Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam perintah itu dijelaskan orang Yahudi tidak boleh bekerja. Tapi hari Sabat mereka harus beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka memperumit hukum Allah itu. Tidak boleh bekerja maksudnya seperti apa? Lalu mereka jabarkan, bikin aturan-aturan tambahan. Yang pertama, yang dimaksud tidak bekerja itu ada larangan tidak boleh membawa beban dan mempersiapkan makanan. Beban itu seperti apa? Menggendong anak itu termasuk beban? Iya, itu termasuk beban. Celaka saudara ya, kalau saudara punya anak rewel di hari Sabat, tidak boleh digendong, berdosa. Ribet, saudara tidak boleh masak di hari Sabat, tidak boleh mempersiapkan makanan di sana. Saudara harus mempersiapkannya di hari Jumat. Ya dulu nggak ada kulkas, nggak tahu bagaimana mengawetkannya. Tapi ribet aja pokoknya gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian apa? Larangan bepergian melakukan perjalanan jauh. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh. Berapa meter? Mungkin mereka ada aturannya. Saya nggak tahu rinciannya bagaimana ya. Intinya tidak boleh bepergian jauh. Kemudian apa? Larangan mengobati atau menyembuhkan di hari Sabat. Apes kalau saudara sakit di hari Sabat. Sebab kalau dokter mau sembuhin berdosa dokternya. Gara-gara saudara sakit di hari Sabat. Rumit tidak seperti itu. Rumit, jelimet jadinya begitu ya. Lalu apa lagi aturannya? Larangan menulis. Hari Sabat tidak boleh menulis. Apalagi? Larangan menyalakan lampu atau api. Tidak boleh. Dosen saya pernah bercerita waktu dia ke Israel. Temannya di sana di hari Sabat tidak berani memencet tombol lift. Karena memencet tombol lift itu dianggap bekerja. Berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Rumit aturan hari Sabat. Apalagi? Larangan membuat simpul, mengikat atau apa itu tidak boleh. Itu dianggap bekerja. Apalagi? Larangan berperang membela diri. Ada satu peristiwa, satu kejadian sejarah namanya Yudas Makabe. Ketika melawan pemberontak, dia menang. Tapi di hari Sabat, dia nggak boleh berperang. Disitulah musuhnya melawan dan tidak membalas apa-apa. Rela dibantai habis-habisan demi mentaati aturan Sabat. Aturan Sabat yang harusnya melegakan, membebaskan, malah menjadi sangat rumit, mencekik dan membebani. Itu kenapa saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat, itu dikecam keras oleh orang-orang Yahudi. Loh, hari Sabat tidak boleh bekerja kok menyembuhkan orang. Jadi rumit kan, padahal Tuhan Yesus yang membuat aturan Sabat itu kan. Yesus adalah Allah, dia yang membuat aturan itu. Tapi ketika dia datang ke dunia, dia diperumit, dipersulit oleh orang-orang yang jelimet itu. Dalam hatinya mungkin Tuhan Yesus mengatakan, gimana sih? Wong saya yang bikin aturan, kok jadi begini, jadi jelimet di tangan manusia berdosa ini. Kita memang punya kecenderungan untuk membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Murid-murid Tuhan Yesus tak kalah memetik gandum di hari Sabat, juga dikecam keras oleh para pemuka agama yang sok rohani itu. Semuanya menjadi sangat rumit, sangat jeli peraturan hukum Taurat itu. Lalu ada satu lagi saudara, di dalam kitab Taurat itu ada 5 kitab Musa, ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Sama mereka saudara dijabarkan menjadi 613 aturan. Kita menghafalkan 10 saja sudah sangat sulit. Nggak hafal-hafal, ini ada 613 aturan. Bagaimana melakukannya? Uang hafal saja tidak. Terus 16-13 itu dibagi menjadi 2. 248 hukum yang positif. Lakukan ini dan itu. Ya. Terus 365 aturan atau larangan yang negatif. Tidak boleh ini, jangan itu, jumlahnya 365. Keagamaan
di zaman Yesus menjadi sangat rumit dan jelimet sekali. Lalu Tuhan Yesus menyederhanakan semuanya. Yesus adalah sang tokoh revolusioner. Dia tidak suka yang jelimet dan rumit itu, dia menyederhanakan semuanya. Kita lihat Matius 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus mengatakan, inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi itu sebetulnya sangat simpel, ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hanya itu intinya. Tapi di tangan orang berdosa, orang yang sok suci, semuanya jadi rumit dan jelimet. Saudara, apa poin saya? Saudara, mari kita bergereja secara sederhana. Sederhana bukan berarti dangkal. Teladani Yesus sebagai sosok revolusioner, membuat yang rumit menjadi sederhana. Ia membongkar kerumitan beragama. Yesus kalau mengajar, kalau dia berkhotbah, dia tidak rumit. Yesus kalau mengajar, dia berkhotbah, semua orang terpukau, terheran-heran, takjub. Kenapa? Khotbahnya sederhana tapi dalam sekali. Yesus tokoh yang luar biasa, membuat yang rumit jadi sederhana. Saudara yang dikasih Tuhan, visi gereja ini apa? Menjadi gereja yang inspiratif. Inspiratif itu bukan membuat sederhana jadi rumit, itu enggak inspiratif. Inspiratif itu adalah membuat yang rumit jadi sederhana, itu baru inspiratif. Saya merindukan gereja seperti itu, di mana gereja ini mampu mengubah atau menyediakan atau membuat program-program kegiatan gereja, ritual ibadah kita menjadi sederhana dan kita nyaman menikmatinya. Bukan menjadi sesuatu yang rumit, ini tambahin, ini harus ada. Sehingga kita menjadi beban untuk bergereja itu. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja ini harus menjadi gereja yang cair. Gereja yang fleksibel, bisa menerima perubahan-perubahan baru. Bukan hanya terus menyodorkan hal-hal sifatnya tradisional demi mempertahankan status quo. Status quo itu apa tuh Lose? Ini rumit ya, saya harus sederhanakan. Maksudnya mempertahankan tradisi, tidak mau satu hal yang baru, selalu mengatakan, kan dari dulu memang begitu. Saudara, mari kita menjadi gereja yang sederhana, yang fleksibel, yang cair, di mana pertumbuhan gereja itu menjadi mungkin. Saudara, gereja itu disebut sebagai rumah Allah. Bayangkan sebuah rumah. Apa yang paling penting dari sebuah rumah? Saudara renungkan, apa yang paling penting dari sebuah rumah? Besar, kecil, itu yang paling penting? Harus ada TV-nya, harus ada kulkasnya, harus ada AC-nya. Apa yang paling penting dari sebuah rumah? Ada bisa menjawab? Yang paling penting bukan masalah besar kecilnya. Yang paling penting itu adalah nyaman. Kecil kalau nyaman, tidur lelap, lebih dari cukup rumah itu. Besar, megah, mewah, tapi gitu angker, membuat bulu kuduk berdiri, kita nggak nyaman, buat apa gede mewah seperti itu. Saudara, saya ingat mama saya, tinggal di desa, di kampung, diajak pindah ke kota, tidak mau. Alasannya apa? Saya sudah nyaman tinggal di sini, airnya bersih, udaranya segar, nggak perlu AC, nggak macam-macam. Sudah nyaman tinggal di desa. Padahal rumah kami sederhana. Yang penting dari sebuah rumah adalah yang penting nyaman. Bukan masalah besar kecilnya atau fasilitas yang ada di sana. Gereja ini juga begitu. Yang paling penting adalah suasananya nyaman. Bukan masalah besar kecilnya, bukan masalah mewah atau tidaknya. Yang penting saudara nyaman di sini. Saya maksud sebagai gereja yang sederhana. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa sih tidak mau menjadi gereja yang mewah dan megah? Saudara, dalam bayangan saya, gereja mewah dan megah itu sering membuat sekat dan jarak. Bayangkan seperti restoran mewah.
Saudara pernah makan di restoran mewah? Makan dengan table manner? Saudara kalau makan di restoran mewah, tangan tidak boleh ada di atas meja, tahu ya? Saudara kalau makan mengunyah, tidak boleh mulutnya sambil buka kecap-kecap, gitu tidak boleh. Harus tetap tertutup sambil mengunyah. Seperti itu. Tidak boleh comot pakai tangan, no. Itu tidak polite katanya. Setiap dilayani harus mengatakan thank you, gitu. Banyak aturan di restoran mewah. Lantainya bersih, lampunya berkilauan, para pelayannya cantik-cantik, ganteng-ganteng, bajunya rapi-rapi, bersih, enak. Tapi semuanya ada aturannya. Pertanyaan saya begini, saudara sebagai orang biasa-biasa saja, kira-kira minder nggak masuk ke restoran mewah itu? Mau datang ke restoran mewah berbintang 5 atau lebih nyaman datang ke restoran kaki 5? Saudara di sana bisa angkat kaki barangkali, wah bisa berkata, teteh cairnya dong, cair apa? Pokoknya saudara bisa semaunya di situ. Makan bisa ngunyah sepuasnya, sudah tidak ada aturan yang berlaku di sana. Jujur sebagai orang biasa saja, saya minder kalau makan seperti ini. Biasanya saya makan ngunyah gitu ya, enak, wah nikmat. Sekarang harus jaim, mulut ditutup sambil mengunyah. Rasanya kok nggak enak gitu ya. Terus harus pakai pisau garpu, pisaunya pakai tangan kanan atau tangan kiri, saya nggak bisa. Mungkin yang datang di restoran mewah seperti itu adalah orang-orang gede saja, orang-orang besar yang biasa di sana. Tapi orang-orang kecil, barangkali seperti saya, orang berdosa, tidak nyaman untuk pergi ke sana. Belum datang pun sudah tertolak. Itu bukan tempat saya. Saudara, suatu kali saya pergi makan di Yogyakarta, di Kopi Klotok. Saya membayangkan gereja sederhana itu seperti Kopi Klotok. Tempatnya sederhana, tidak mewah seperti tadi, restoran tadi ya. Ini mewah yang natural, benar-benar mepet sawah mewahnya. Ya seperti itu ya. Mewah sekali. Tapi saudara tahu siapa yang datang di sana? Yang datang ya tentu rakyat jelata seperti saya. Baju putih paling cakep. Ngampar di pinggir sawah beneran. Menunya sederhana saudara. Nasi, sayur lodeh, pisang goreng, sambal, sama kopi. Tapi nikmat sekali dan semua orang boleh datang tanpa aturan yang berbelat-belit. Yang jelimet tidak, semuanya self-service, ambil sendiri, nanti bayar sendiri, begitu ya. Dan yang datang saudara bukan hanya saya dari kalangan rakyat jelata, tapi dari kalangan kelas atas, Mahfud MD, pernah makan di sana ya. Ma'ruf Amin, Najwa Shihab, Sri Mulyani makan di sana. Tempatnya tidak di pusat kota, di pinggiran Kaliurang sana. Tapi semua orang datang tanpa sekat, tanpa jarak. Saya membayangkan gereja sederhana itu seperti itu. Ketika orang datang tidak merasa tertolak. Karena mereka merasa saya ini orang kecil, tidak layak datang ke situ. Seperti restoran mewah tadi. Gereja sederhana harus seperti ini. Ketika dia bisa menjadi satu komunitas, wadah yang menjangkau, yang merangkul semua kalangan. Semua bisa datang. Nyaman untuk bergereja, semuanya bisa merasa dikasihi, perhatikan, sama-sama melayani dan dipedulikan. Pertanyaannya adalah apakah gereja kita adalah gereja sederhana seperti itu? Saudara, mari dengan semangat sederhanaan kita bangun gereja kita ini menjadi satu kenikmatan dalam berkomunitas bergereja. Amin. Aminnya kok enggak bareng-bareng ya, ini yang saya takutkan ya. Saya sudah capek-capek khotbah mau saya tutup, tidak diaminkan, apakah kurang panjang ya? Saudara, mari kita dengan semangat kesederhanaan menjadi gereja sederhana. Kita menjadikan komunitas ini, komunitas yang nikmat di dalam bergereja, melayani Tuhan, saling mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Itu baru mantap. Mari kita menjadi gereja yang sederhana. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan ampuni kami kalau dalam kapasitas kami sebagai manusia berdosa. Kami seringkali memaksa sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang sangat rumit. Rumit dalam kehidupan kami sehari-hari, juga rumit dalam kami beribadah bergereja. Mungkin juga bergereja di tempat ini. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini, ya Tuhan, kami boleh mengerti dan memahaminya. Kami boleh benar-benar menikmati apa yang ada, apa yang Tuhan sediakan untuk kami kelola. Tidak selalu terobsesi dengan hal-hal yang besar yang ingin kami raih. Tetapi kami boleh memulainya dari hal-hal kecil. Kami mengerjakannya dengan segenap hati. Dan lama-lama kami menikmatinya dan mengalami pertumbuhan secara alami, secara natural. Berkati gerejamu ini Tuhan, sudah 42 tahun gereja ini ada. Biarlah gereja ini tidak makin rumit, tapi biarlah dengan hikmat yang kau berikan kepada kami boleh menjaganya, menjadi gereja yang tetap sederhana, gereja sebagai tempat untuk menjangkau, untuk menyambut semua orang dari semua kalangan. Semua orang yang datang benar-benar dikasihi, diperhatikan, dan semuanya juga boleh melayani dengan segenap hati. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari menjadikan gereja kita menjadi tempat yang nyaman untuk seluruh jemaat, bahkan untuk orang-orang yang baru pertama kali datang. Saudara, mari kita melihat kembali berbagai peristiwa dan kegiatan kegerejaan yang ada di gereja kita selama 42 tahun ini. Dan kita akan bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Itulah gereja kita dan orang-orang yang ada di dalamnya. Sayang, saya tidak menemukan foto hamba Tuhan kita bertiga. Saya cari-cari nggak ada. Las Romeo, kadang cuma Las Romeo aja. Las timnya nggak ada. Nanti ada pun susah sekali. Jadi hari ini kita foto mereka ya Kok Kyong-kyong. Mari kita rayakan ulang tahun Gereja Sion yang ke-42. Saya mengundang para hamba Tuhan maju ke depan. Evangelis Romeo Bowo, Evangelis Timothy Sugianto, dan Evangelis Christian Tihova. Ini foto dulu mereka ya, yang gaya ya, yang cakep. Nanti masuk ke sejarah Sion. Keren.
100 kali gaya. Ya, tetap di depan dan saya mengundang perwakilan dari majelis, Diaken Lydia Evalina atau Diaken Ciauling. Perwakilan dari remaja, Saudari Lakeisha, Keke. Perwakilan Komisi Wanita, Ibu Juliana. Dan perwakilan dari Sekolah Minggu, Lause Siska. Untuk menyalakan lilin, memotong kue, dan meniup lilin. Ya. Nyalainnya silahkan berunding siapa yang mau nyalain. Yuk, dari Las Romeo nyalakan lilin yang satu aja dulu ya. Happy birthday, Sion. Happy birthday, Sion. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sion. Happy birthday, Sion. Happy birthday, Sion. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sion. Dipotong dulu kuenya, lo setim sama lo sepen silahkan pegang pisau berduaan. Ingat saja waktu pas pernikahan ya. Potong kue. Potong kue. Happy birthday, Sion. Happy birthday, Sion. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sion. Happy birthday, Sion. Happy birthday, Sion. Happy birthday. Tiup lilin bersama-sama ya. Boleh kelilingi. Tiup lilin bersamaan. Ditepok aja ya. Kita tiup lilin di kipas aja ya. Tiup lilinnya dikipasin berame-rame sampai mati. Happy birthday, Sion. Happy birthday, Sion. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sion. Happy birthday, Sion. Happy birthday, Sion. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sion. Puji Tuhan. Sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita mendoakan gereja kita yang akan dipimpin oleh perwakilan dari majelis, dari remaja, dari komisi wanita, dari komisi sekolah minggu dan ditutup oleh Las Romeo. Silahkan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa baiknya. 42 tahun Tuhan, Engkau memimpin gereja kami. Dari tidak memiliki apa-apa, sampai hari ini, sungguh luar biasa Tuhan menyediakan semuanya bagi kami, untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami bisa melewati tantangan, rintangan, sakit, derita, ancaman. Terima kasih Tuhan, kami bisa melewati semuanya itu. Kami memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih, yang menolong kami, menguatkan kami semua untuk saling menopang, saling menguatkan, bersatu bersama-sama membangun gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pemeliharaanmu selama 42 tahun. Biarlah menjadi kekuatan kepada kami semua Tuhan. Untuk bisa terus maju, melangkah bersama Tuhan. Setia mengikut Tuhan. Di hari-hari ke depan kami Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Dalam hal apapun, kami tetap berpegang kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tetap bersama kami. Tuhan akan selalu menjaga kami. Tuhan adalah gembala kami yang akan memimpin kami semua melewati rintangan zaman sekarang ini. Satukan hati kami Tuhan, kuatkan hati kami Tuhan, biarlah kami terus berjalan bersama Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia. Terlebih lagi, mau dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih sudah menjaga gereja GKI Sion hingga sekarang. Tuhan, bantu gereja ini dan setiap pengurus agar bisa melaksanakan visi dan misi gereja dengan baik, dan apapun program yang dijalani dan direncanakan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi gereja. Tuhan juga jaga gereja ini. Semoga gereja ini bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Tuhan, izinkan kami juga untuk lebih mengenal-Mu. Kami bisa dekat dengan-Mu. Biarkan kami menggantungkan diri kepada Tuhan, serta memiliki pengenalan akan Kristus dan kehendak-Mu. Tuhan, bimbing kami juga agar kami bisa bertumbuh dan berbuah dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Biarlah segala kemuliaan dan kehormatan kembali kepadamu. Kami meminta Kau untuk mengisi hati kami dengan kedamaian. Bantu kami untuk berjalan dalam damai dengan berfokus padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong gereja kami sampai saat ini. Bapa, di tengah-tengah kesusahan, kesenangan kami, Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menempatkan tim hamba Tuhan di tempat ini, majelis jemaat dan aktivis. Biarlah Tuhan yang terus menuntun, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mendorong mereka. Satukan hati mereka Bapa, kuatkan mereka dan beri mereka damai sukacita-Mu, agar mereka dapat melayani dengan sepenuh hati. Dan Bapa juga tolong berkati keluarga mereka yang selalu mendukung, keluarga yang selalu ada di dalam susah dan senangnya. Tuhan teguhkan pelayanan mereka, Tuhan satukan untuk melayani gereja ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat yang sedang mengalami berbagai pergumulan dan masalah-masalah. Mungkin itu masalah di dalam keluarga, masalah keuangan,
masalah pekerjaan, masalah studi maupun kesehatan. Tuhan, tanpa Engkau kami sama sekali tidak berdaya. Oleh sebab itu kami ingin mengandalkan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah jawaban dari semua masalah kami. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat yang sedang mengalami lemah tubuh dan sakit penyakit. Kiranya Engkau yang menaruh belas kasihan, kiranya Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan, khususnya memberikan iman untuk selalu berharap kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, gereja ini sudah berjalan dan berusia 42 tahun. Usia yang tidak muda, usia yang sudah dewasa. Gereja ini sudah dewasa, tapi barangkali kamilah yang belum dewasa. Karena itu kami mohon Tuhan yang mendewasakan kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Dan ketika kami juga akhirnya dimampukan Tuhan untuk bergereja secara dewasa dan mewujudkan satu gereja yang sederhana, gereja yang nyaman untuk kami melayani dan gereja yang nyaman untuk beribadah. Terima kasih, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Dan saudara, malam ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Seraphim Voice. Kami dari Seraphim Voice mengucapkan selamat ulang tahun GKI Sion yang ke-42. Biarlah pujian yang kami naikkan ini boleh mengingatkan kita semua untuk bersama-sama bertumbuh, bergandengan tangan dan bergerak, agar nama Tuhan dipermuliakan bagi gerejanya. Na 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 na
Shalom, jemaat GKI Sion sekalian. Selamat malam. Puji syukur ya GKI Sion bisa berusia 42 tahun pada hari ini. Dan di kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan dari Bapak Ibu Saudara sebagai keluarga GKI Sion untuk saya selama terutama selama saya studi di STT Saat 5 tahun belakangan ini. Puji syukur setiap kali saya mengingat bagaimana dukungan dari Bapak Ibu Saudara dari mulai tahun 2018 ketika saya pertama kali memulai mengikuti panggilan yang Tuhan berikan kepada saya di STT Saat, saya melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara satu demi satu memberikan dukungan baik melalui perkataan, baik melalui doa, dan saya juga percaya dukungan Bapak Ibu Saudara itulah yang menguatkan saya untuk bisa sampai saat ini belajar di sana, studi di tempat di STT Saat, di Seminar Alkitab Asia Tenggara, dan saat ini hampir menyelesaikan studi di sana. Saya sekarang ini sedang liburan sampai tanggal 30, kemudian saya akan praktik 1 tahun di Jakarta, begitu. Tetapi meskipun jauh dari tempat ini, saya yakin ikatan kekeluargaan kita tidak terputus ya. Tetap ada sebuah ikatan emosi yang terbangun, dan saya juga terus mendoakan Bapak Ibu Saudara di tempat ini supaya terus sehat, terus bertumbuh dalam iman, terus mengasihi Tuhan. Dan saya juga berdoa menyerahkan untuk GKI Sion supaya terus menjadi GKI Sion yang menginspirasi Kota Tasikmalaya, terus menjadi GKI Sion yang sederhana, yang cukup terang untuk menerangi Kota Tasikmalaya, yang cukup asin untuk memberi rasa bagi kota ini. Terima kasih, selamat ulang tahun GKI Sion, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara-saudara, saya pribadi mewakili semua hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat HUT yang ke-40 bagi kita semua sebagai keluarga besar GKI Sion. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada 2 pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah, mohon ditampilkan slide-nya. Tahun 2023 ini, saudara-saudara kita mencanangkan, majelis sudah memutuskan di dalam rapat bahwa tahun 2023 akan dicanangkan sebagai tahun pelayanan yang inspiratif. Saudara, kalau kita sadar bahwa ada 5 misi di dalam visi gereja kita. Yang pertama adalah ibadah inspiratif, ada persekutuan yang inspiratif, pemuridan yang inspiratif, pelayanan inspiratif, dan penginjilan yang inspiratif. Nah, di tahun 2023 ini fokus kita adalah pelayanan yang inspiratif. Apa artinya? Artinya adalah jemaat GKI Sion, 1, mengetahui apa yang harus dikerjakan dalam pelayanannya. Yang kedua adalah jemaat GKI Sion mengerjakan pelayanannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara, kami mendorong di tahun 2023 ini, bagi saudara-saudara yang sudah melayani, kami sangat mengapresiasi, dan mari terus semangat, mari terus setia untuk melayani Tuhan. Yang belum melayani, kami mengajak kita semua, tanpa kecuali, mari terlibat dalam pelayanan. Guru sekolah minggu perlu lebih banyak orang lagi. Para pelawat, tim pelawatan perlu lebih banyak orang lagi. Tim ibadah, tim paduan suara tadi saudara-saudara sudah lihat begitu indahnya. Perlu lebih banyak orang lagi untuk bergiat bersama-sama bergandengan tangan membangun gereja kita. Bagi orang-orang, rekan-rekan jemaat yang belum tahu saya mesti mengerjakan apa dalam pelayanan saya, kita nanti akan ada yang namanya tes karunia rohani. Kita akan ada tes itu, mari ikut, saudara-saudara yang belum tahu karunia rohani saudara, akan dan kemudian melayani sesuai dengan karunia rohani itu. Ini yang pertama. Saudara. Yang kedua adalah nanti, saudara-saudara waktu nanti pulang, saudara-saudara berjalan keluar, akan dibagikan satu buah buku yang namanya Compassion. Ini adalah buku renungan yang isinya adalah naskah-naskah renungan yang dikumpulkan dari tahun 2022, sepanjang tahun 2022. Dari hamba Tuhan, majelis, dan aktivis gereja. Jadi saudara waktu pulang nanti akan menerima satu untuk satu keluarga. Satu buah buku untuk satu keluarga. Demikian pengumuman, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Mari arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.